Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Adik-adik, hari ini kita masuk ke materi pertama, pengantar akuntansi. Karena ini materi pertama, jadi kita bicarakan soal pengertian dan definisi. Jadi ada yang bilang bahwa akuntansi itu merupakan bahasa bisnis. Kenapa dibilang bahasa bisnis? Karena akuntansi itu merupakan data yang bisa dibaca, dan kemudian dari data-data yang kalian baca itu, kalian bisa mengambil sebuah kesimpulan, dan bahkan kalian bisa mengambil suatu keputusan. Keputusan apa ya? Termasuk keputusan di dalamnya untuk berinvestasi atau hal-hal lainnya. Terus dari dua definisi, ada dua sudut pandang untuk definisi akuntansi, yaitu sudut pandang pemakai jasa akuntansi dan dari sudut proses kegiatannya. Adapun sudut pandang pemakai akuntansi itu adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Titik. Kemudian dari sudut pemakai sendiri, itu seperti suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas. Jadi kalau suatu saat kalian ditanya sebagai anak akuntansi, apa sih akuntansi itu? Dapat kalian katakan bahwa akuntansi itu adalah suatu proses yang menghasilkan suatu informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Itu aja. Kan kalau dulu definisi akuntansi itu, oh iya, akuntansi itu adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, singkirkan. Gunakan sekarang definisi akuntansi sebagai informasi yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan keuangan, yang bisa digunakan oleh pihak eksternal maupun pihak internal. Pihak internal maupun pihak eksternal. Sampai di situ jelas? Pepi, Made, Kiki gimana? Jelas? Jelas ya? Pepi Iya, gimana? jelas, Bu. Oke. Selanjutnya, setelah tahapan kita paham mengenai pengertian akuntansi, kita baiknya masuk ke persamaan akuntansi. Harusnya. Jadi dalam persamaan akuntansi itu ada aktiva sama dengan ekuitas tambah modal. Itu harusnya Ibu paparkan ke kalian dalam bentuk PowerPoint. Jadi dalam akuntansi itu persamaannya yang paling dasar yang harus kita ketahui adalah aktiva sama dengan ekuitas atau modal. Nah, apa itu aktiva? Jadi aktiva adalah bagaimana ini? Masih kelihatan yang Ibu share screen, Dek? Masih kelihatan ya? Sudah tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Kalau gini kelihatan? Ya, Bu. Iya, Bu. Kelihatan. Jadi aktiva, ini aktiva. Aktiva kan pada udah tahu kan sama dengan aset. Jadi aktiva itu adalah sumber daya ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Jadi aktiva itu bisa berupa uang, peralatan, tanah, atau kendaraan, perlengkapan atau bangunan, serta gedung. Itu bisa dikategorikan dengan aktiva. Aduh, salah saya. Salah. Jadi aktiva itu adalah sumber daya ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan akan membawa manfaat di masa yang akan datang. Sedangkan kalau modal biasa disebut dengan ekuitas atau modal, itu adalah jumlah yang harus dibayar atau dikembalikan kepada pemilik perusahaan
dia berbeda dengan utang, tapi harus dikembalikan ke harus dikembalikan kepada pihak di luar pihak ketiga di luar perusahaan. Nah, selanjutnya ada persamaan kedua setelah aktiva sama dengan modal atau aktiva sama dengan ekuitas, itu aktiva sama dengan utang tambah aktiva sama dengan utang tambah modal. Jadi, dalam menjalankan sebuah perusahaan, selain aktiva dari pemilik perusahaan, aktiva berupa modal dari perusahaan, dari pemilik, untuk menambah atau menambah asetnya untuk melakukan aktivitas operasi perusahaan. Biasanya perusahaan itu melibatkan pihak luar untuk menambah asetnya atau menutupi masalah pendanaannya. Nah, jadi ada persamaan kedua di sini, aktiva itu sama dengan utang ditambah modal. Kalau yang pertama tadi aktiva sama dengan modal. Nah, ini di gambar 3, ini ada 4 jenis transaksi yang mempengaruhi ekuitas, di mana ekuitas ini terjadi peningkatan jika ada investasi dari pemilik, serta ada peningkatan jika hasil operasi kegiatan perusahaan memperoleh laba atau pendapatan. Kemudian di sisi satunya ada penurunan, itu berupa prive. Prive itu adalah pengambilan pribadi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Kemudian penurunan ekuitas juga disebabkan oleh beban. Beban ini adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk memenuhi untuk kegiatan operasional perusahaan, misalkan beban gaji, beban listrik, beban air. Nah, memang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ya. Oke, sampai di sini Ibu rasa penjelasan Ibu mengenai persamaan akuntansi. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, kita sudah masuk ke aplikasinya, aplikasi persamaan akuntansi melalui contoh soal. Ya, untuk pertama, Ibu kasih gambaran dulu buat kalian bahwa aplikasi persamaan akuntansi di sini ada contoh perusahaan dari Ibu Betty. Jadi Ibu Betty ini membuka usaha jasa di bidang jahit pakaian, seragam sekolah, kantor, dan lain-lain. Ya,